فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muslah. Kita masih pada bantahan terhadap kelompok yang ketiga dalam memahami zahir dari dalil, yaitu golongan orang-orang yang mentakwil dalil-dalil tentang sifat sesuai dengan akalnya mereka. Setelah kita sebutkan 5 bantahannya. Berapa? 5 semua? 5. Yang pertama, bahwasanya ini adalah bentuk kejahatan kepada dalil, karena dalilnya tidak menunjukkan ke sana tapi dibawa ke arah sana. Ini adalah kejahatan terhadap dalil. Yang kedua, bahwasanya yang kedua apa? Bentuk penyelewengan terhadap ucapan Allah dan Rasulnya dari zahirnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini termasuk berkata tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian yang keempat, bahwasanya ini menyelisihi apa-apa yang berada di atasnya Nabi dan para sahabat dan salaf. Kemudian yang terakhir, sisi yang kelima, bahwasanya ini adalah bentuk pertaruhan. Ketika kita menetapkan makna yang menyelisihi zahirnya, maka ini adalah pertaruhan. Bisa jadi memang itu yang dimaukan oleh Allah, dan itu kecil kemungkinannya. Bisa jadi, dan ini yang lebih besar kemungkinannya, yang dimaukan adalah sesuai dengan zahirnya. Sehingga dengan mentakwil maknanya, kita telah memilih kemungkinan yang lebih kecil. Karena kemungkinan yang lebih besar adalah secara zahir. Nah, sekarang sisi yang keenam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-wajhus sadis, sisi yang keenam, fi ibtali madhhabi ahli ta'til. Sisi yang keenam dalam membatalkan mazhab ahli ta'til. Annahu yalzamu alaihi lawazimu batilah, bahwasanya muncul darinya konsekuensi-konsekuensi yang batil. Muncul darinya konsekuensi yang batil. Kalau kita pakai mazhabnya ahli ta'til, maka akan muncul konsekuensi yang batil. Dan rumusnya sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan, wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Batilnya konsekuensi dari suatu perkara menunjukkan batilnya perkara tersebut, ya kan? Batilnya konsekuensi dari suatu perkara menunjukkan batilnya perkara tersebut. Kalau sesuatu menghasilkan konsekuensi yang batil, maka sesuatu itu jelas batil. Karena nggak mungkin sesuatu yang batil keluar dari sesuatu yang hak. Kalau yang hak, maka konsekuensinya
hasilnya, buahnya nanti juga akan apa? Hak. Itu rumusnya. Nggak mungkin keluar dari yang hak yang apa? Batil. Ketika yang keluar yang batil menunjukkan asalnya adalah apa ini? Batil. Paham cara berdalilnya? Nah, yang kita ibaratkan pakai pohon kemarin. Ketika keluar pohonnya jelek, maka pasti buahnya jelek, maka pohonnya pasti apa ini? Jelek. Nggak mungkin kalau pohonnya bagus-bagus saja, kemudian buahnya keluar apa ini? Jelek. Kayak gini pengumpamaannya. Butlano al-lazim yadullu ala butlan al-malzum. Apa saja itu konsekuensinya yang muncul kalau kita memakai mazhab ahli ta'til, yaitu menolak dan memalingkan maknanya kepada makna baru. Famin hadhil lawazim, di antara konsekuensi batil itu adalah awalan yang pertama, anna ahlat ta'til lam yasrifu nusus sifati an zahiriha, bahwasanya ahli ta'til mereka tidaklah memalingkan dalil-dalil tentang sifat dari zahirnya illa haitsu taqadu, melainkan mereka sudah meyakini terlebih dahulu annahu mustalzimun au muhimun li tashbihillahi ta'ala bi khalqihi. Kecuali sebelumnya mereka telah meyakini bahwasanya dalil itu mengharuskan atau mengesankan setidaknya kesamaan antara Allah dengan makhluk. Poin yang keberapa ini? Pertama. Poin yang pertama tadi bahwasanya ini bentuk kejahatan karena mereka memahami sebelum mentakwil, mereka memahami dalil itu menunjukkan makna yang batil, yang tidak layak bagi Allah. Apa itu? Tasbih. Ya kan? Sehingga ini konsekuensinya. Kalau kita pakai ahli ta'til, kita pasti terjatuh sebelumnya kepada apa ini? Tasbih. Walaupun kemudian tasbihnya ini berusaha untuk dihilangkan, berusaha untuk diingkari, tapi dengan cara yang salah. Nah, karena nggak mungkin dia mentakwil kalau nggak sebelumnya dia membayangkan apa ini? Tasbih. Kalau sebelumnya dia nggak ada punya bayangan tasbih, dia nggak akan perlu repot ngapain? Takwil ngapain? Kan dia mentakwil hanya ingin mensucikan siapa? Allah dari keserupaan dengan siapa? Makhluk. Nggak mungkin kalau artinya yadun tangan, nanti Allah mirip kayak siapa? Nah ini yang jadi permasalahan. Kalau pakai mazhab ta'til, pasti sebelumnya mau nggak mau harus ada apa ini? Tasbih. Ini konsekuensinya. Paham ya? Nah, sehingga jelas takwil atau ta'til adalah apa ini? Batil. Kenapa? Mengharuskan kita untuk sebelumnya terjatuh ke dalam apa ini? Tasbih. Mafhum yang pertama. Nah, wa tasbihullahi ta'ala bi khalqihi kufrun, dan penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluknya ini adalah kufur. Iya kan? Menyerupakan Allah dengan makhluk adalah apa? Kufur. Sehingga anggaplah dia meyakini itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah, takwilnya dia, taktilnya dia. Sebelum beriman dia dulu apa? Masa mau jadi beriman harus menempuh apa dulu? Kekufuran terlebih dahulu. Ini kan jelas batil berarti. Masa iya Allah nyuruh kita beriman tapi lewat harus jalur apa ini? Kekufuran dulu. Nah, li'annahu takdzibun liqaulihi ta'ala. Kenapa kok kufur penyamaan Allah dengan makhluk? Karena ini adalah bentuk pendustaan terhadap firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Allah bilang enggak sama dengan makhluknya, kok kita bilang malah apa? Sama. Nah, qala Nu'aim Ibnu Hammad Al-Khuzai, berkata Nu'aim Ibnu Hammad Al-Khuzai, ahadu masyayikhil Bukhari rahimahumullah, salah seorang gurunya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan dia ini layyin fil hadis, dia ini agak lemah dalam hadis, tapi imam fi sunnah, tapi imam dalam masalah ini sunnah. Kata Nu'aim, man syabbahallah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Kenapa? Mendustakan ayat. Jelas. Nah, ayatnya mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ayatnya mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ayatnya mengatakan hal ta'lamu lahu samiyah. Semuanya jelas meniadakan kesamaan antara Allah dengan makhluk. Nah,
Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa yang menolak sesuatu yang Allah sifati dirinya dengannya, maka dia telah kafir. Allah bilang Allah punya yadun, dia bilang enggak, Allah enggak punya apa? Yadun. Allah bilang dirinya punya wajhun, tidak, dia bilang Allah enggak punya apa? Wajhun. Allah bilang Allah istiwa di atas arsy, dia bilang enggak, Allah enggak istiwa. Apa hukum ini? Kufur. Nah, walaysa ma wasafallahu. Dan penolakan sifat ini ya kawan, ini sebenarnya tidak serta-merta langsung kafir sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nu'aim Muhammad. Yang disebutkan oleh beliau itu jenis yang kufur memang. Menolak salah satu sifat yang Allah sifati kepada dirinya. Allah bilang dia punya yadun, tidak bilang tidak. Nah, penolakan terhadap sebagian sifat ini terbagi menjadi dua, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Musannif Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita baca sedikit saja terangan dari beliau. Wa'lam anna man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu ala qismain. Ketahuilah bahwasanya penolakan, orang yang menolak apa yang Allah sifati dirinya dengannya terbagi menjadi dua. Menolak sifat yang Allah tetapkan untuk siapa? Dirinya. Ini terbagi menjadi dua. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna jahda takdzib. Yang pertama penolakan pendustaan namanya. Jahda takdzib. Penolakan pendustaan. Yang ini apa hukumnya? Kufur. La syakka fahada la syakka fi kufri. Ini tidak diragukan lagi apa? Kekufuran. Allah bilang Allah istiwa di atas arsy, dia bilang enggak, Allah enggak istiwa. Padahal Allah terang-terangan mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dia bilang enggak, Allah enggak istiwa. Ini apa hukumnya? Kafir, la syakka, enggak diragukan lagi. Mithlu an yaqula fi qoulihi ta'ala, seperti dia katakan pada firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Qala lam yastawillahu 'ala arsy. Allah enggak istiwa dan arsy, dia bilang. Dia bilang apa? Allah lam yastawi. Allah enggak istiwa dan arsy. Apa hukumnya ini? Kafir. Nah, fahada kafir li'annahu mukadzibun lillahi azza wajalla. Ini kafir karena dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyakuna juhduhu juhda ta'wil. Penolakannya adalah penolakan takwil. Allah istiwa enggak di atas arsy-nya? Istiwa. Tapi maknanya istiwa, dia tetapkan makna apa? Istiwa. Tapi dia apa? Takwil maknanya apa? Istiwa. Dia nggak bilang Allah nggak istiwa. Allah punya yadun, tidak punya. Aku tetapkan Allah punya apa? Yadun. Tapi maknanya yadun adalah ini. Ini namanya juhud apa? Takwil. Paham bedanya dengan yang pertama? Nah, bi an yakul, contohnya seperti dia mengatakan huwa mustawin ala arsy. Dia bilang Allah istiwa di atas apa? Arsy. Dia tetapkan istiwanya Allah. Dia tetapkan tidak ini? Dia tetapkan istiwanya Allah. Lakin makna istiwa kaza, dia bilang. Tetapi maknanya istiwa adalah ini, menguasai misalnya. Tapi dia tetapkan apanya? Istiwa. Paham? Tapi maknanya yang dia palingkan. Dia kasih makna yang lain, makna baru. Yang jauh dari zahir. Fahadza la yakfur. Yang seperti ini tidak kafir. Ini yang menyebabkan para ulama belum mengkafirkan golongan apa ini? Asy'ariyah. Paham nih ya? Nah, sehingga harus dipahami nas-nas dari para ulama dalam masalah seperti ini. Ini rumus secara umum. Penerapannya ini harus apa ini? Harus berdasarkan kaidah yang dibuat oleh para ulama saja. Gak boleh kemudian kamu lantas mengatakan, oh ini orang-orang Asy'ariyah ini loh kafir. Kenapa? Dia menolak apa yang ditetapkan oleh Allah berupa sifat. Mana dalilnya? Ini ucapan Nu'aim bin Muhammad. Gak bisa. Harus pakai aturannya para ulama juga untuk menerapkan ini dalam apa ini? Kasus per kasus. Nah ini coba kalau nggak kita baca penerapannya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Orang-orang Asy'ariyah mau nggak mau tuntutannya
dari ucapan ini adalah apa ini? Kafir. Mafhum ya? Nah, lakin makna istiwa kadza fa hadza la yakfur illa fi ba'dis suwar, kecuali dalam beberapa bentuknya. Dan beliau tidak menjelaskan bentuknya. Intinya hukum asalnya dia tidak kafir. Tapi ada nanti keadaan yang dia dikafirkan. Nah, wa ala hadza, maka dengan pembagian seperti ini, ya, idza qala qail, kalau ada orang yang berkata, innallaha laisa lahu yadun, sesungguhnya Allah tidak punya tangan. Fa innahu yakunu, maka ini hukumnya Allah enggak punya yadun, dia bilang. Ini hukumnya apa? Kafir. Fa hadza yakunu kafiran li'annahu jahidun jahda takdzib, karena ia menolak dengan penolakan takdzib, pendusta. Karena Allah bilang dia punya yadun. Ini orangnya bilang Allah enggak punya yadun. Wa idza qala, kalau dia mengatakan ballahu yadun, Allah punya yadun, lakinnal murad biha kadza, tapi yang dimaksud dengan yadun adalah ini. Fa hadza la yakfur, maka ini hukumnya tidak kafir. Ila annahu qad yakfuru fi ba'dil asya' allati la yumkin fiha ta'wil. Hanya saja dia bisa kafir dalam sebagian keadaan yang tidak mungkin untuk ditakwil. Ada takwil yang enggak mungkin untuk ditakwil. Nah, sehingga dalam keadaan seperti itu bisa jadi kafir. Li'annahu la yuqbal minhu, karena enggak diterima darinya pentakwilannya. Nah, sehingga dia ya kawan, walaupun kita memvonis sesat orang-orang Asy'ariyah, namun tidak sampai mengkafirkan siapa ini? Mereka, kecuali dalam sebagian apa nanti? Keadaan. Mafhum nih ya? Nah, sehingga agar ini kan yang biasa mereka tuduhkan kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah, mengkafirkan kaum apa ini? Muslimin, terutama yang mereka masuk dalam bab-bab asma wa sifat seperti ini. Nah, walaysa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbiha, dan tidak ada pada apa yang Allah sifati dirinya dan juga Rasulnya SAW, tidak ada padanya unsur apa? Tashbih. Kalau Allah sudah mensifati dirinya dengan suatu sifat, atau Rasul juga mensifati Allah dengan suatu sifat, itu pasti tidak mengandung unsur apa ini? Tashbih. Pasti tidak akan mengandung unsur penyamaan sifat tersebut dengan sifat yang dimiliki oleh siapa? Makhluk. Nah, wa minal ma'lum anna min abtalil batil, dan sudah diketahui bersama bahwasanya termasuk kebatilan yang paling batil an yuj'ala zahiru kalamillahi wa kalami rasulihi tashbihan wa kufran au muhiman lidzalik, bahwasanya menjadikan zahir kalamullah dan kalam Rasulnya SAW mengandung unsur tashbih. Ini termasuk kebatilan yang paling batil. Sebagaimana kemarin kita membantah kelompok yang keberapa? Kelompok berapa? Kedua. Kelompok kedua siapa kemarin? Ahli tashbih. Saking jelasnya kebatilan mereka, nggak perlu panjang-panjang membantah kelompok keberapa kemarin? Kedua. Karena jelas sudah nggak mungkin ada kesamaan antara sifat Allah dengan sifat siapa? Kok bisa-bisanya mereka meyakini apa? Tashbih. Gitu. Wa kufran, atau mengandung makna kufur, atau mengesankan kesamaan atau kufur. Ini termasuk kebatilan yang paling batil. Meyakini zahir dari ucapan Allah dan Rasulnya terkait dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala mengandung unsur apa ini? Tashbih, atau mengandung kekufuran. Kan sama saja. Tashbih kan maknanya apa tadi? Kufur. Karena mendustakan laisa kamitslihi syai'un. Sanian, yang kedua. Duh, boleh lagi yang kedua, tapi udah sisi yang keenam. Yang kedua dari apa, Mungkin? Dari konsekuensi batil dari mazhab ahli takwil. Anna kitab Allah, bahwasanya kitabnya Allah, alladzi anzalahu tibyanan likulli syai', yang Allah telah menurunkannya sebagai tibyan, sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Wahudan linnas, dan sebagai petunjuk untuk manusia. Wasyifaan lima fis sudur, dan sebagai penyembuh untuk penyakit yang ada di dalam dada. Wanuran mubinan, dan cahaya yang terang benderang.
wa furqanan bainal haqqi wal batil, dan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, lam yubayyinillahu ta'ala fihi ma yajibu 'alal ibadi i'tiqaduhu fi asma'ihi wa sifatihi. Berarti kitabnya Allah yang katanya sebagai penjelas, sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, sebagai cahaya, sebagai penyembuh sakit yang ada dalam hati. Berarti kitab tersebut Allah nggak menjelaskan di dalamnya apa yang wajib untuk diyakini oleh para hamba dalam masalah nama dan sifat. Berarti kitab ini apa? Nggak menjelaskan, nggak menyembuhkan, nggak membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini konsekuensinya. Kalau kita pakai apa ini? Mazhabnya ahli ta'til. Karena Allah nggak ada menjelaskan bahwasanya yadun ini maknanya ini. Ada? Nggak ada. Ada Allah menjelaskan istiwa maknanya ini. Ada? Nggak ada. Ada Allah jelaskan wajhun wajah maknanya ini. Nggak ada. Kalau nggak ada Allah jelaskan, maka orang akan memahami sesuai dengan apanya? Sesuai dengan apanya? Zahirnya. Kalau seandainya yang dimaukan oleh Allah bukan makna zahirnya, berarti Al-Qur'annya nggak apa ini? Nggak menjelaskan apa yang seharusnya diyakini oleh siapa ini? Hamba terkait dengan sifat siapa? Allah. Kalau seandainya yadun maknanya kekuatan, kenapa nggak Allah jelaskan dalam Al-Quran? Kan jadi salah dalam meyakini siapa nanti? Hamba. Ini konsekuensi yang batil. Kalau kita bilang yang benar adalah mazhabnya ahli ta'til, berarti kita menuduh Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran ini. Padahal katanya Al-Quran sebagai apa? Penjelas segala sesuatu. Pembeda antara yang hak dengan yang batil, sebagai cahaya yang terang benderang, sebagai obat penyembuh yang ada dalam dada. Nah, mana buktinya? Kalau seandainya makna istiwa adalah menguasai, harusnya Allah apa ini? Jelaskan, supaya kita ketika membaca Ar-Rahman al-Arsy istawa, kita paham, kita meyakini maknanya, oh Allah menguasai apa? Arsy. Karena kalau nggak dijelaskan, nanti kita memahaminya sesuai dengan apa nanti? Kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab mengatakan istawa artinya apa? Meninggi. Bukan maknanya apa? Menguasai. Salah keyakinannya kita. Yang jadi sebab siapa? Allah, karena nggak menjelaskan di dalam apa? Al-Quran. Paham? Nah, ini konsekuensi yang batil. Jangan diyakini. Ini konsekuensi yang apa? Batil. Konsekuensinya berarti Allah nggak menjelaskan di dalam Al-Quran apa yang seharusnya diyakini oleh siapa ini? Hamba. Kalau seandainya makna yang diinginkan adalah makna yang apa? Takwilnya. Mafhum sampai sini? Nah. Wa inna ma ja'ala dzalika muwakkalan ila ukulihim. Allah menjadikannya diserahkan kepada akalnya siapa ini? Manusia. Pokoknya aku sudah nurunkan ayat yadun. Pokoknya aku sudah mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa. Kalian keluarkan sendirilah dengan akal kalian apa maknanya apa ini? Istiwa, apa maknanya apa? Yadun. Masa iya Allah kayak gitu? Padahal Allah sendiri yang menerangkan di Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini adalah tibyanan likulli syai', penjelas untuk segala sesuatu, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Mana? Malah orang meyakini yang salah nanti kalau nggak dijelaskan. Kalau seandainya yang dimaukan adalah makna apa ini? Yang mereka takwilkan itu. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, Allah nggak ada jelaskan ya dunia ini maknanya kekuatan atau nikmat. Bahwa kita nanti akan memahaminya yadun, ya yadun apa ini artinya? Tangan loh. Padahal Allah nggak memaukan yadun itu artinya apa? Tangan. Berarti kan apa? Keliru Allah ketika nggak menjelaskan apa yang seharusnya kita yakini terkait dengan siapanya? Dirinya Allah Subhanahu wa taala. Yusbituna lillahi ma yasha'un. Mereka bebas menetapkan untuk Allah apa saja yang mereka kehendaki. Kan Allah nggak menentukan, kata mereka. Ya udah masing-masing orang sesuai dengan akalnya. Ya, Don ini kalau menurutku maknanya ini. Istiwa kalau menurutku maknanya ini. Ya udah masing-masing. Pakai apa membantahnya? Nggak ada yang bisa. Kalau seandainya kita pakai mazhab ahli apa ini? Ta'til. Wa yungkiruna ma la yuridun. Mereka bebas mengingkari apa yang tidak mereka inginkan. Wa hadza zahirul butlan. Ini jelas batilnya. Sudah? Nah, salisan yang ketiga. Berarti kesimpulan dari konsekuensi yang kedua ini menuduh Allah itu tidak menjelaskan apa yang seharusnya untuk diyakini oleh para hamba. Karena Allah nggak ada merinci lagi setelah Allah mengatakan Allah istiwa, Allah punya yadun, Allah punya apa?
wajhun. Nah, dan juga ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, ini nanti yang kedua nanti Rasul. Sehingga konsekuensi yang kedua menuduh Allah dan kitabnya, tidak menjelaskan kebenaran yang harus diyakini oleh para hamba. Yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu ar-rasyidin, dan para penerusnya yang terbimbing, wa ashabahu, dan para sahabatnya, wa salafa al-ummah wa imataha, dan para pendahulu umat ini dan para ulamanya, kanu khosirin, dahulu mereka itu kurang, au muqassirin, atau berkurang-kurangan. Muqassir ini memang ilmunya udah kurang. Muqassirin merekanya yang lalai, nggak mau belajar, nggak mau nyari. Kalau qasir udah memang itu batasnya, nggak tinggi-tinggi kalinya ilmunya Rasul, ilmunya para khulafa rasyidin. Dalam apa kurangnya? Fi ma'rifati wa tabyini ma yajibu lillahi minas sifat. Dalam mengetahui dan menjelaskan apa yang wajib dimiliki oleh Allah berupa sifat. Kan sama, Rasul juga nggak ada menjelaskan ketika mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Ada Allah jelaskan? Ada Rasul jelaskan bahasa yang turun adalah rahmatnya? Nggak ada. Kalau Rasul diam, kemudian kita meyakini yang turun ya Allahnya, berarti kan kita apa ini? Salah dalam memahami, pakai poin yang kedua. Dan Rasulnya juga apa? Kurang ini. Harusnya kan kita meyakini Allah itu yang turun rahmatnya, jadinya kita meyakini apa yang turun? Oh. Siapa yang nggak becus berarti? Rasul. Iya kan? Oh, Rasul ada yang jelaskan. Oh, berarti yang nggak becus siapa? Khulafaur Rasyidin dan para sahabat. Kenapa penjelasan Rasul nggak disampaikan ke kita? Oh, Khulafaur Rasyidin sahabat jelaskan sebenarnya. Nah, para ulama salafnya mana? Masa salaf menyembunyikan apa yang dijelaskan oleh siapa? Para sahabat sehingga nggak sampai kepada kita. Kan nggak ada sampai kepada kita. Bahwasanya yang turun adalah apa ya? Nggak ada sampai kepada kita bahwasanya yang turun apa? Nggak ada sampai kepada kita bahwasanya yang turun di sepertiga malam adalah rahmat. Kan nggak ada sampai. Paham ya? Kalau seandainya yang harus kita yakini yang benar itu adalah yang turun rahmat Allah, berarti Rasul atau para sahabat, para rasulin atau salaf mereka kurang dalam apa ini? Menyampaikan dan menjelaskan kebenaran. Buktinya nggak ada sampai sama kita. Yang sampai sama kita cuma apanya? Hadisnya Rasul yang zilu rabbuna ila samai dunia, turun Rabb kita ke langit dunia. Secara zahir yang turun siapa? Kalau dia bilang ja'a Zaidun, yang datang siapa? Suratnya? Anggotanya? Perwakilannya? Enggak, yang datang siapa? Begitu juga ketika Rasul mengatakan yang zilu rabbuna. Kalau nggak ada penjelasan lagi lebih, berarti yang kita yakini nanti ada yang turun siapa? Allahnya. Nah, kalau ternyata yang dimaukan adalah yang turun rahmatnya, berarti yang kurang siapa ini? Rasul. Oh, Rasul menyampaikan. Berarti siapa yang? Sahabat. Oh, sahabat menyampaikan. Oh, mungkin dari siapa nih? Masa iya? Ini kan konsekuensi yang batil. Gitu. Aw yamtani'u alaihi. Atau dia enggan untuk menjelaskan. Kurang dalam menjelaskan, nggak pandai ngomongnya. Atau memang dia enggan untuk apa ini? Menjelaskan. Aw yajuz. Atau bisa jadi Islam yurid anhum harfun Islam yarid. Nah, ini bisa jadi apa yang wajib dan apa yang nggak mungkin dan apa yang boleh. Ini sifat Allah itu ada 3. Nah, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang apa? Yajuz. Tuh. Kenapa? Islam yarid anhum harfun wahidun. Karena tidak datang dari mereka satu kata pun fi mazhaba ilaihi ahlu ta'til. Seperti apa yang dipegangi oleh ahli ta'til fi sifatillahi ta'ala. Jika mereka mengatakan istiwa maknanya menguasai, ada datang dari Rasul dan sahabat? Enggak ada. Ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, ada mereka yang mengatakan turun adalah apanya? Rahmatnya? Enggak ada. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, dia punya 2 yadun, apakah ada mereka menafsirkan kepada kita yadun adalah apa ini? Kekuatan? Enggak ada. Wasammauhu ta'wilan, dan itu mereka namai dengan takwil supaya lebih halus. Aslinya itu adalah apa?
taktil. Karena takwil artinya bagus, tafsir. Oh, tafsiran yadun adalah apa? Kekuatan. Aslinya ini adalah perbuatan apa? Taktil, penolakan untuk menetapkan makna apa ini? Zahir. Nah. Wahina izin, maka saat itu ketika nggak datang kepada kita satu penjelasan pun dari mereka tentang maknanya, imma yakunan nabi SAW wa khulafa'uhu, ini lanjutan dari konsekuensi yang batil. Maka kemungkinannya anna nabiyya wa khulafa'uhu ayakunan nabiyyu wa khulafa'ur rasyidun wa salaful ummati wa immatuna qasirin. Berarti kita menuduh nabi dan para khulafa rasyidin dan salaf dan para ulama ini qasirin, kurang. Kenapa? Lijalihim lidalik. Karena mereka bodoh tentang ini. Ini tuduhan keras ini. Masa dalam hal hukum-hukum, masalah sholat, masalah puasa mereka paham, masalah zatnya Allah, sifatnya Allah malah enggak paham. Ini yang pertama, tuduhan pertama ini. Ini jelas konsekuensi yang batil. Wa ajzihim, dan ketidakmampuan mereka an ma'rifatihi, untuk mengetahui apa? Kebenaran. Au muqassirin, atau mereka yang berkurang-kurangan li'adami bayanihim, karena tidak menjelaskannya. Tahu tapi nggak menjelaskan, muqassir. Nggak tahu, namanya qasir. Paham? Nah. Atau mereka berkurang-kurangan karena tidak menjelaskannya lil ummah, kepada umat ini. Kalau seandainya yadun artinya kekuatan, harusnya mereka apa? Jelaskan dong, supaya kita nggak salah dalam meyakini zatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Wakil al-amra ini batil. Dan kedua perkara ini batil. Baik menuduh mereka itu apa? Qasir, atau menuduh mereka itu apa? Muqassir. Bahasa yang lebih gampangnya, menuduh mereka ini bodoh, nggak tahu yang sebenarnya, atau tahu tapi tidak pandai menjelaskannya kepada kita, sehingga nggak sampai penjelasan itu kepada kita. Ini konsekuensi yang apa? Batil. Rabi'an, yang keempat. Anna kalam Allah wa rasulihi laisa marji'an linnasi fima ya'taqidunahu fi rabbihim wa ilahihim. Bahwasanya ucapan Allah dan Rasulnya tidak dikembalikan kepada manusia pada apa yang mereka yakini terhadap Rabb mereka dan sesembahan mereka. Alladzi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi syara'id. Yang mana pengetahuan mereka tentang Rabb mereka ini adalah perkara yang paling penting yang dibawa oleh syariat ini. Bal huwa zubdatur risalat. Bahkan ini adalah intisarinya risalah. Intisarinya risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah mengenal siapa ini? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal zatnya, mengenal apanya? Sifatnya. Wa innamal marji'u litilkal ukul al-muttariba al-mutanaqidah wa ma khalafaha. Bahkan sesungguhnya tempat kembali akal-akal tersebut yang goncang, yang saling bertentangan, wa ma khalafaha, dan apa yang menyelisihinya, fasabiluhut takdzib, maka jalannya adalah pendustaan. In wajadu ila dzalika sabila. Nanti kalau dikembalikan kepada akal manusia yang goncang dan saling bertentangan itu, maka nanti yang menyelisih akal, nanti cara mereka mau nggak mau satu kemungkinannya mereka akan mendustakan apanya? Mendustakan apanya? Dalilnya. Karena nggak sesuai dengan ucapan keyakinan mereka. Kalau ucapan Allah dan Rasulnya, tempat kembalinya adalah akalnya siapa ini? Manusia. Nanti repot. Ketika datang yang menyelisih mereka, dalil-dalilnya, mereka mau nggak mau yang pertama apa kemungkinannya? Mendustakan apa? Dalilnya. Gitu. Kalau mendapati cara untuk itu. Nah, awit tahrif, atau mereka apa? Selewengkan. Alladzi yusammunahu ta'wilan, yang mereka namakan dengan istilah takwil. In lam yatamakkanu min takdzibi, kalau mereka nggak mungkin untuk apa? Untuk menolaknya. Kalau mereka bisa dustakan, mereka dustakan. Sebagaimana dinukil dari sebagian mereka. Nah, kalau bisa aku kerik ayatnya itu tentang sifat Allah itu, akan aku apa ini? Akan aku kerik dengan jariku. Ini kalau dia apa? Sanggup. Kalau nggak sanggup, mau nggak mau dia apa kan? Ditakwil. Nah, Allah Ustaz. Sebagaimana sifat kalamnya, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala.
Bagi mereka yang menolak sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah nanti Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang ucapan Allah kepada Nabi Musa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah mengajak bicara Nabi Musa. Ini kalau pakai Quran yang dulu yang enggak ada harokatnya. Mereka nanti bacanya apa? Wa kallamallaha Musa. Dan Musa ngajak bicara siapa? Allah. Lafaz jalalah Allah mereka jadikan maf'ul bih. Nasab. Kan nggak ada harakatnya. Musanya kan juga nggak kelihatan sebagai fa'il. Kan Musa panjang. Nggak bisa nampak harakatnya, ya kan? Beda dengan Zaid. Bisa baca Zaidun, bisa. Bisa. Tapi kalau Musa kan nggak kelihatan. Ada alifnya itu kan. Musa. Maka mereka bacanya lafaz jalalah Allah dia apa kan? Di fathah. Wa kallamallaha Musa. Jadi yang punya sifat kalam siapa? Musa. Ini mereka dustakan apanya? Ayatnya. Kalau nggak mungkin, nanti dia apa? Takwil. Datang Ahlussunnah, oh itu nggak bisa. Kalaupun bisa di ayat itu, di ayat yang lain nggak bisa. Wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu, ini nggak mungkin rabbahu. Karena udah kallamahu dan mengajak dia bicara. Siapa? Mau nggak mau jadi apa robnya? Dan mengajak dia bicara. Udah ada dianya kan? Wa kallamahu. Maka robnya harus mau nggak mau jadi apa ini? Pelaku atau jadi objek ini? Jadi pelaku mau nggak mau. Karena kalau udah domirhu ini nggak mungkin jadi apa? Pelaku. Domirhu kalau nyambung sama fi'il pasti jadi apa? Maf'ul bih pasti. Pasti jadi apa? Sebenarnya tasrifan kalian yang di awal-awal kitab hijau itu kan ada. Nasarahu, nasarahuma, nasarahum, nasaraha, nasarahuma, nasarahunna, nasaraka, nasarahuma, nasarahum. Nah, domir-domir itu kalau nempel pada fi'il kata kerja pasti dia jadi apa? Maf'ul bi. Mau nggak mau rabbunya sebagai apa? Fa'il. Sehingga siapa yang ngajak bicara? Allah. Kalau di ayat pertama masih bisa. Karena dia nggak bentuk domir. Allah lafadznya. Sehingga bisa masih dibaca apa? Ha. Jadi apa? Maf'ul bi. Kalau dibaca hu, siapa yang bicara? Oh, kalau kita Ahlussunnah datang bawa ayat yang kedua tadi. Maka nggak ada cara lagi. Contohnya apa sekarang? Takwil. Tadi takdzib nggak mempan. Mau nggak mau apa? Paham sekarang yang mereka beliau sebutkan ini? Nah, ini konsekuensinya. Mau nggak mau nanti kalau dikembalikan kepada akal, ketika datang dalil yang mengisi akal mereka, mau nggak mau cara mereka dua. Kalau nggak didustakan dalilnya, minimalnya dia apa kan? Oh iya, tapi kalamnya itu, berbicaranya Allah itu adalah kalam nafsani. Kalam di dalam apa? Jiwa, nafs. Nggak ada suaranya, ya nggak ada. Nggak kayak suaranya, bicaranya siapa? Manusia. Ini keyakinannya siapa? Asy'ariyah. Nggak berani mereka mengatakan sifat apa? Kalam. Bahkan salah satu sifat yang mereka tetapkan adalah sifat apa? Kalam. Sifat apa? Berbicara. Tapi beda kalam yang mereka tetapkan dengan kalamnya Ahlussunnati wal Jamaah. Ini harus diperhatikan. Walaupun sama-sama menetapkan sifat apa ini? Kalam. Yang mereka tetapkan kalam apa? Nafsani. Kalam dalam apa? Jiwa. Nanti dibahasakan lagi oleh siapa? Jibril. Langsung sampai sini ya, kan? Nah. Habis? Yang kelima. Ya Allah. Annahu yalzam minhu jawaz nafi ma asbatahu Allah wa rasuluhu. Ini mengharuskan bolehnya untuk menafikan apa yang telah Allah tetapkan dan juga Rasulnya. Kalau kita pakai mazhabnya ahli ta'til, maka ini membolehkan kita untuk menolak apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Fayuqalu fi qouli ta'ala wa jaa'a rabbuk. Maka orang ada peluang ketika dikatakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala wa jaa'a rabbuka, dan datang Rabbmu. Ini kan artinya Ahlussunnah. Mereka bilang innahu la yaji. Bisa mereka mengatakan Allah enggak datang. Bisa. Karena mereka mau menetapkan yang datang adalah apanya Allah? Rahmatnya, bukan apanya? Bukan zatnya Allah, bukan Allahnya yang datang. Kan sama saja berarti mendustakan apa yang Allah tetapkan. Allah bilang Allah jaa'a rabbuka.
Allah tetapkan sifat datang. Dia bilang apa? Allah enggak. Kalau pakai mazhab apa? Ahli ta'til boleh kita bilang gitu? Boleh. Nah. Wa fi qoulihi ta'ala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan ketika dibilang kepada dia sabda Nabi SAW, Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia. Dia bilang apa? Annahu la yanzil. Boleh bagi dia bilang Allah enggak turun. Yang turun apa? Rahmat. Sehingga kan dia jadi membantah, menafikan apa yang Allah apa? Tetapkan. Dan juga Rasul. Lianna isnadal maji'i wa nuzul ilallahi majazun indahum. Karena penyandaran, kedatangan dan turun kepada Allah dalam ayat dan hadis tadi itu adalah cuma majaz menurut mereka. Mereka samakan kayak majaz dalam ucapan siapa ini? Manusia. Ra'aitu asadan 'alal mimbar. Aku melihat asad di atas mimbar. Apa coba kalian pahami itu? Hah? Khatib. Iya kan? Disamakan mereka ucapan Allah. Ini jelas nggak mungkin kalau ucapan manusia seperti itu. Jelas nggak mungkin bahwasanya ada singa yang binatang buas naik ke atas apa? Mimbar. Yahmilul asa, membawa tongkat. Wa yahtubun nas, dan dia mengkhutbahi siapa? Apa maknanya asad di situ? Lah kalau Allah bilang ja'a rabbuka, apa yang menafikan Allah yang apa? Datang. Kalau kita bilang pun ja'a asadun, datang asad. Dipahami datang bos enggak itu? Ja'a asadun, datang asad. Bisa? Bisa. Karena konteks kalimatnya memungkinkan untuk kita tetapkan datangnya pada siapa ini? Singa yang binatang buas. Tapi kalau kalimat yang pertama tadi kan nggak mungkin. Nah sekarang ketika Allah mengatakan waja'a rabbuka, bisa nggak Allah yang datang? Ya, bisa kan? Bahkan itu yang zahirnya, iya kan? Nah, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita katakan Allah yang apa? Datang. Lah mereka berarti menolak apa yang Allah tetapkan. Ketika Allah bilang ja'a rabbuk, enggak. Rabbuna lam yaji, enggak datang. Nah, wa azharu alamatil majaz indal qailina bihi sihatun nafihi. Dan tanda majaz yang paling jelas bagi orang-orang yang berpendapat majaz adalah bolehnya dinafikan. Karena mereka bilang itu majaz, apa itu? Datang Rabbmu atau turun apa? Rabbmu itu majaz, berarti menurut mereka boleh di apa? Dinafikan. Padahal yang mengatakannya adalah siapa ini? Allah. Padahal yang mengatakan adalah siapa tadi turun? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nafyu ma asbatahu Allah wa rasuluhu min abtalil batil. Dan menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya adalah termasuk kebatilan yang paling batil. Masa kita berani Allah Rasul bilang yanzilu rabbuna, Rabb kita turun, kita bilang enggak, Allah enggak turun, yang turun rahmatnya. Ini adalah kebatilan yang paling batil. Wala yumkinul infikaku anhu bi ta'wilihi ila amrihi, dan tidak mungkin bagi dia untuk bisa lepas darinya dengan cara mentakwilnya kepada perintahnya. Kenapa? Li'annahu laisa fi siyaqi ma yadullu alaih. Karena konteksnya enggak ada yang mendorong ke arah sana. Beda dengan kalimat kita asadun di atas apa tadi? Mimbar. Konteks kalimatnya memang menghendaki kita untuk memaknai asad dengan sebagai seorang apa ini? Khatib. Nah, kalau di Ja'arab buka, apa yang mengharuskan kita untuk mentakwil yang datang adalah perintahnya siapa? Allah. Konteks kalimatnya nggak ada yang mendukung untuk ditakwil. Paham sampai sini ya? Sehingga jelas beda. Ketika kita tadi mengatakan ra'aitu asad dan alal mimbar yahmilul asa yaktubun nas. Ini jelas beda. Konteks kalimatnya nggak mungkin sama sekali untuk dimaknakan asad dengan binatang apa? Buas. Konteks kalimatnya. Kalau kita bilang misalnya dalam konteks yang lain, ra'aitu asad dan Anda bilang gitu saja. Apa yang kalian pahami? Aku melihat asad, Anda bilang. Apa yang kalian pahami dari asad? Hah? Singa. Bisa. Konteks kalimatnya bisa dibawa ke situ. Apa yang membuatnya nggak mungkin? Paham ya? Begitu juga dengan kalimat apa? Yanzilu rabbuna. Apa yang membuat kita mengharuskan untuk mengatakan yang turun itu adalah apanya? Perintah. Apa yang menghalangi kok nggak bisa dibawa yang turun adalah benar-benar siapanya? Ketika kita katakan yanzilu Zaid minasak, si Zaid turun dari atap. Apa yang kalian pahami? Yang turun apanya? Kencing ya? Kencing dari atasnya. Atau ayahnya turun, dia ayah dari atas. Ada yang memahami kayak gitu?
Enggak, yang turun apanya? Z, orangnya. Bukan apanya? Bukan itunya. Paham ya? Kenapa? Konteks kalimatnya memang memungkinkan untuk dimaknai yang turun betul-betul siapa? Si Zaid. Gitu. Sudah? Nah. Selesai. Summa. Masih lanjut. Sebanyak lagi. Panjang. Masih panjang. Udahlah. Nafasnya udah habis. Sudah. Sehingga ini lawazimnya sudah selesai tapi ini. Konsekuensinya. Cuma 6 berarti. 6 apa 5? 6. 5. 5 konsekuensi batil kalau kita pakai mazhabnya ahli taktil. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun bantahan lanjutan untuk mereka yang akan kita baca pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Yang lebih disebutkan beliau lebih spesifik lagi dengan disebutkan situ beliau akan membantah dua kelompok yang terkenal dengan takwilannya yaitu Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Ini mereka saudara kembar 11-12 antara Maturidiyah dengan apa ini? Asy'ariyah. Nah, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.